Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. (1891) Stephen mengangguk, karena ini opini publik, maka kita akan mengikuti opini publik, dan hasil dari menghadapi opini publik adalah sesuatu yang tidak dapat kami tanggung, dan Tree of Life seharusnya senang melihat kami menghadapi opini publik. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk pergi, kata Dong Jian. Bagi kami hanya bisa menunggu efek samping jus muncul sedikit, dan ketika semua orang menyadari bahwa jus berbahaya bagi tubuh, inilah saatnya bagi kami untuk berbalik. Keuntungan terbesar kami sekarang adalah itu kita lebih lambat dari negara asing. Butuh 1 tahun untuk memperkenalkan jus, dan begitu ada masalah dengan jus, pasti akan tercermin pada orang asing lebih awal, dan saat itu, faktanya akan lebih meyakinkan daripada semua kata. Lin, kata Ziming. Bagaimana jika tidak ada yang salah dengan jusnya? Tanya Dong Jian. Kalau begitu, itu hanya bisa menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu yang salah. Sampai saat itu, aku hanya bisa menggunakan caraku sendiri untuk mengakhiri perang antara aku dan pohon kehidupan ini. Bahkan jika aku akan menjadi pendosa di masa depan, aku akan melakukannya. Juga tidak ragu-ragu, Stephen berkata dengan tenang. Kami semua akan mengikutimu selamanya, kata Dong Jian. Stephen tersenyum dan berkata, mungkin tidak seperti itu. Saya selalu berpikir ada masalah dengan jusnya. Ngomong-ngomong, bagaimana pengaturan di sisi Maho? Para elit menjaga Maho siang dan malam, menunggu ikan untuk mengambil umpan, kata Dong Jian. Kuharap aku bisa menerima umpannya. Stephen menyeringai. Ngomong-ngomong, Patriark, aku baru saja mendapat berita, kata Dong Jian. Berita apa? Stephen bertanya. Keluarga Li, aku tidak tahan lagi. Petik 2. Ibu kota kekaisaran, keluarga Li. Li Xin duduk di kursi nanmu emas besar, dengan ekspresi muram. Beberapa bawahan berdiri di depannya, melaporkan situasi propertinya saat ini. Oke, berhenti bicara, aku mengerti. Li Xin melambaikan tangannya dengan tidak sabar, menghentikan bawahannya untuk melapor. Bahkan, dia tahu bahwa situasi keuangannya saat ini mengkhawatirkan bahkan tanpa laporan dari bawahan tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, Stephen memintanya untuk mundur dari 4 keluarga besar. Dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan Stephen. Pada saat itu, dia tahu bahwa perusahaan Stephen sangat membutuhkan batu giok hijau kekaisaran, jadi dia menginvestasikan semua uangnya di jadeite hijau kekaisaran dalam koleksi jadeite. Ia menghabiskan total sekitar 300 miliar total, jadeite hijau kekaisaran yang ia kumpulkan sendiri hampir sama dengan total stok beberapa perusahaan perhiasan besar. Jika 4 keluarga besar tidak bergerak, itu sudah cukup, dan jika mereka bergerak, pasti akan menjadi masalah besar. 300 miliar tidak hanya semua uang tunai di tangan Li Xin, tetapi juga sebagian dipinjam oleh Li Xin dari seseorang. Awalnya, dalam rencana Li Xin, dia bisa mendapatkan kembali setidaknya 500 hingga 600 miliar ketika dia menghabiskan 300 miliar karena permintaan grup Lin untuk batu giok hijau kekaisaran terlalu besar. Tapi yang tidak dia duga adalah grup Lin segera mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi membeli batu giok hijau kekaisaran, dan harga batu giok teh hijau kekaisaran segera mulai turun seperti tebing. Pada awalnya, Li Xin cukup stabil, dia merasa bahwa grup Lin sengaja merilis rumor semacam itu untuk menekan harga batu giok hijau kekaisaran, jadi dia tidak terburu-buru untuk bergerak, seperti perusahaan perhiasan yang menimbun barang. Namun, dengan berlalunya waktu, terutama setelah hari ke-15 bulan lunar pertama, grup Lin masih belum mengambil langkah apapun untuk memperoleh batu giok hijau kekaisaran. Pada saat ini, Li Xin tidak dapat menahannya. Dia menghabiskan 300 miliar untuk membeli batu giok, yang lebih dari 100 miliar dipinjam langsung dari sektor swasta.
Bunga pinjaman pribadi jauh lebih tinggi daripada bank. Jika bukan karena waktu yang terburu-buru, Li Xin tidak akan meminjam dari pihak swasta. Kini pinjaman swasta yang besar itu menjadi bebannya. Ini belum semuanya. Karena Li Xin menginvestasikan semua uangnya di pasar batu giok, industri lainnya juga terpengaruh. Pada awalnya, situasi ini tidak jelas, tetapi setelah tahun itu, banyak industri menghadapi dimulainya kembali pekerjaan. Pengeluaran harian industrinya sangat besar, tetapi sekarang Li Xin memiliki kurang dari 10 juta uang tunai di pembukuannya. Tidak ada cara untuk mendukung operasi normal dari begitu banyak industri di bawahnya. Reaksi berantai dimulai seperti ini. Berapa harga giok hijau kekaisaran terbaik sekarang? Tanya Li Xin. 1 gram 56.000. Jawab bawahan itu. Sangat rendah. Li Xin bertanya dengan ngeri. Tahukah Anda, ketika dia membeli batu giok hijau kekaisaran terbaik, dia membelinya dengan harga ratusan ribu per gram, tapi sekarang menjadi 56.000 per gram, yang hanya 1/10 harga aslinya. Ya, semua produsen perhiasan besar berkonsentrasi pada pengiriman sekarang, tetapi efeknya tidak baik. Semua orang tahu bahwa mereka sedang terburu-buru untuk mengirim, jadi mereka terus menurunkan harga, dan karena bertahun-tahun yang lalu, banyak batu giok kasar yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun telah terjual. Jumlah raja batu giok hijau di pasaran jauh melebihi sebelumnya, yang merupakan salah satu alasan penurunan harga. Awalnya, pasar batu giok hijau kaisar kecil, dan harganya melambung tinggi karena hype. Sekarang ada lebih banyak orang yang menunggu dan menonton. Kami percaya bahwa harga akan terus turun, dan bahkan mungkin jatuh ke level terendah dalam sejarah. Jadi saran kami adalah menjual sesegera mungkin dan hentikan kerugian tepat waktu. Dilaporkan oleh Xia Hui. Saya benar-benar ingin menjual, tetapi sekarang tidak ada pasar sama sekali. Bahkan jika harganya 56.000, saya mungkin tidak dapat menjualnya. Kalau tidak, menurut Anda apakah saya benar-benar ingin memegang zamrud ini di tangan saya? Kata Li Xin dengan marah. Orang-orang di sekitarnya saling memandang, pasar untuk batu giok hijau kekaisaran terbaik sangat kecil sekarang, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Li Xin, tidak ada yang akan menerima begitu banyak batu giok hijau kekaisaran terbaiknya. Stephen, kamu bajingan. Li Xin mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya dengan erat. Saat ini, seorang bawahan masuk dan mendatangi Li Xin. Patriark, seorang pengusaha dari Provinsi Yunnan ingin bertemu denganmu, kata bawahan itu. Bab 1892. Seorang pengusaha dari Provinsi Yunnan. Apa itu? Aku tidak melihatnya. Li Xin melambaikan tangannya tidak puas. Lagi pula, dia juga kepala keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Di mana seorang pengusaha dari tempat kecil seperti Provinsi Yunnan bisa melihatnya ya, bahkan jika dia adalah orang terkaya di Provinsi Yunmeng, Anda tidak bisa begitu saja bertemu dengannya jika Anda mau. Patriark, pihak lain adalah pembeli batu giok, kata bawahan itu. Pembeli batu giok. Li Xin sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika dia adalah pembeli batu giok, berapa banyak uang yang dia miliki? Tidak masuk akal, kecuali dia adalah orang terkaya di Provinsi Yunnan, dia mungkin masih bisa memakan tanganku. Biarkan dia masuk, kata Li Xin. Ya, tidak lama kemudian, seorang pria dibawa ke depan Li Xin. Li Xin bersandar di kursi dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa Anda menginginkan saya? Petik 2. Halo, Tuan Li, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hesan, dan saya. Pria itu baru setengah jalan ketika Li Xin menjadi arogan yang direncanakan untuknya. Aku tidak tertarik dengan siapa kamu hanya perlu memberitahuku apa tujuanmu, kata Li Xin. Oke. Hesan tersenyum dan berkata, aku di sini untuk membeli batu darimu. Petik 2. Beli batu. Li Xin berkata dengan ekspresi sedikit main-main di wajahnya,
batu apa yang harus saya beli? Petik 2. Imperial Green Jadeite, saya tahu Anda memiliki banyak Imperial Green Jadeite, jadi saya ingin datang dan membeli beberapa darimu, kata He San. Li Xin mencondongkan tubuh ke depan sedikit, menatap He San dengan main-main dan bertanya, apakah kamu tahu berapa banyak batu giok hijau kekaisaran yang ada di tanganku? Aku tidak tahu, tapi kudengar seharusnya ada banyak, kata He San. Biarkan saya memberitahu Anda ini, hampir 50% dari batu giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi di pasar ada di tangan saya. Stok saya lebih dari gabungan stok beberapa produsen perhiasan besar. Anda mengerti maksud saya? Apa maksud Anda? Kata Li Xin. Ini. Aku tidak tahu dengan baik, He San menggelengkan kepalanya dan berkata. Yang saya maksud dengan ini adalah bahwa barang-barang di tangan saya bukanlah sesuatu yang dapat dimakan oleh pengusaha kecil seperti Anda. Pengusaha kecil seperti Anda dapat pergi dan mencari pengumpul kecil itu. Anda dapat membeli batu dari saya, kecuali jika Anda membayar puluhan miliar. Sebagai satu unit, jika tidak masuk akal, keberanian macam apa yang membuat pengusaha kecil seperti Anda datang kepada saya? Apakah menurut Anda keluarga Li kita telah jatuh ke titik di mana kita perlu berbisnis dengan seorang pengusaha kecil sepertimu? Sungguh aku tertawa terbahak-bahak, hahaha. Li Xin tertawa keras. He San sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Li Xin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa untuk membela diri, dia hanya berdiri di sana dan mendengarkan tawa Li Xin dengan sabar. Setelah tawa Li Xin perlahan berhenti, He San berkata, Patriark Li, apakah Anda begitu sedih sehingga Anda perlu meremehkan saya untuk menemukan selera humor? Kalimat He San begitu kata-kata itu keluar, Li Xin, yang masih memiliki sedikit senyum di wajahnya, tiba-tiba tenggelam. Apa katamu? Li Xin menatap He San dan bertanya. Kamu adalah pria besar, patriark dari keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Bagimu, tidak masuk akal untuk meremehkan pria kecil sepertiku, tetapi kamu telah melakukannya sekarang. Ini hanya dapat menunjukkan satu hal, yaitu, Anda sangat tertekan sekarang. Saya merasa sangat kasihan kepada Anda. Saya mendengar bahwa Anda menghabiskan 300 miliar untuk memasuki pasar ketika harga batu giok hijau kekaisaran berada pada titik tertinggi. Sekarang harga giok hijau kekaisaran hanya tersisa 1/10. 300 miliar Anda tiba-tiba menyusut 90%, bahkan dalam hal kekayaan Anda, itu adalah beban hidup yang tak tertahankan, jadi Anda meremehkan saya untuk mendapatkan kesenangan, saya mengerti. He San berkata dengan tenang. Li Xin tiba-tiba berdiri, mengambil poci teh berharga di sebelahnya dan melemparkannya ke He San. He San berdiri di tempat, tidak mengelak atau mengelak, teko-teh itu jatuh begitu saja ke tanah di sebelahnya dan meledak, pecah di seluruh tanah. Apa-apaan kamu? Kamu berhak bilang aku down. Tidak peduli seberapa sedihnya aku, sedikit barang yang bocor dari jariku sudah cukup untuk kamu makan seumur hidup. Beraninya kamu mengatakan aku putus asa, bajingan, kamu. Li Xin menunjuk ke arah He San, terengah-engah saat dia berbicara, tetapi sepertinya dia tidak bisa mengatur napas, jadi dia menempel padamu. Setelah menamparmu beberapa kali, Li Xin tiba-tiba menutupi dahinya, dan langsung jatuh ke tanah. Untungnya, ada orang-orang yang berdiri di samping Li Xin sepanjang waktu. Ketika mereka melihat Li Xin jatuh, mereka bergegas maju untuk mendukung Li Xin. Kepala keluarga kena serangan jantung, cepat ambil obatnya, cepat. Teriak seorang bawahan berpengalaman penuh semangat. Setelah itu, sekelompok orang mengepung Li Xin dan memberi makan pil jiuxin dan melakukan resusitasi kardiopulmoner, menimbulkan banyak kebisingan. He San benar-benar tidak menyangka bahwa hati Li Xin akan terpana oleh kata-katanya. Dia khawatir jika Li Xin benar-benar bersendawa, dia akan dituntut dengan kematian tidak langsung, jadi dia berbalik dan ingin pergi. Namun,
bawahan Li Xin tidak akan membiarkan orang yang membuat patriark mereka marah keluar dari hatinya. Mereka langsung memblokir He San. Sekarang He San sedikit malu, dia berdiri di sana sedikit bingung. Untungnya, Li Xin tidak mati. Faktanya, dia tidak mengalami serangan jantung, tetapi dia sangat marah sehingga dia tidak dapat mengangkat dirinya sendiri, yang menyebabkan kekurangan oksigen jangka pendek di otak, dan kemudian pingsan, membuat orang merasa serangan jantung. Setelah menjalani perawatan darurat, Li Xin akhirnya terbangun. Dia dibantu ke kursi dan duduk, wajahnya pucat. Bab 1893. Kamu. Li Xin menunjuk ke arah He San dan berkata dengan nada lemah, kamu tidak diizinkan pergi. Petik 2. Patriark Li, karena kamu memandang rendah aku dan tidak ingin menjual batu giokku, tidak ada gunanya menahan saya di sini, bukan? San memikirkan kata-katanya dan berkata, dia tidak ingin mengatakan apapun yang membuat Li Xin kesal, karena sekarang Li Xin terlihat sangat rapuh. Aku, Li Xin, tidak pernah diremehkan begitu banyak dalam hidupku. Jika aku membiarkanmu pergi dari sini dengan aman dan sehat, maka aku, Li Xin, tidak lagi harus nongkrong di lingkaran ibu kota kekaisaran, kata Li Xin. Mendengar kata-kata Li Xin, ekspresi He San menjadi dingin dan dia berkata, mengapa kamu melakukan ini? Patriark Li, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih nomor satu, lalu mengapa kamu begitu kecil seperti saya? Pengetahuan umum. Petik 2. Tidak, yang paling saya sukai adalah menginjak-injak Anda orang-orang kecil di bawah kaki Anda. Apakah Anda tidak ingin membeli giok hijau kekaisaran terbaik? Oke, saya akan menjualnya kepada Anda. Li kata Xin, menatap bawahannya dia berkata, pergi keluarkan lebih banyak batu. Petik 2. Bawahan mengerti arti kata-kata Li Xin, berbalik dan pergi. He San berdiri di tempatnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak lama kemudian, anak buah Li Xin kembali ke aula dengan membawa 2 kotak. Tunjukkan padanya, kata Li Xin. Bawahan itu mengangguk, membawa sebuah meja dan meletakkannya di depan He San, lalu meletakkan kotak itu di atas meja dan membukanya di depan He San. Di dalam kotak, potongan-potongan giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi yang belum dipotong tergeletak dengan tenang di sana, dan wajah He San sedikit hijau di bawah lampu hijau yang bersinar. Ini 35 kilogram batu giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi, kata bawahan itu. He San mengambil 1 potong dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu memang giok hijau kekaisaran terbaik. Bagaimana, apakah kamu menyukai kualitas ini? Li Xin bertanya. Aku menyukainya. He San mengangguk. Mau membelinya? Li Xin bertanya lagi. Pikirkan. He San terus mengangguk. Bisakah kamu membelinya? Li Xin bertanya dengan bercanda. Ini. He San tampak malu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin menjual sesuatu kepadamu? Wajah Li Xin menjadi lebih lucu. Apakah kamu mencoba mempermalukanku lagi? He San bertanya. Ya, benar, aku hanya ingin mempermalukanmu. Li Xin berdiri dengan penuh semangat, menunjuk ke kotak di atas meja He San dan berkata, kamu adalah seorang pengusaha kecil dari Provinsi Yunmani, apa kamu? Saya sekarang, apa yang saya miliki di tangan saya berada di luar jangkauan Anda dalam beberapa kehidupan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa saya miskin? Hah, lihat 2 kotak di depan Anda. Saya memiliki lusinan kotak seperti ini. Anda tidak mampu membeli salah satu dari 2 kotak ini, jadi wajah apa yang harus Anda datangi untuk berbelanja? Petik 2. Hei, He San menghela nafas. Pulanglah dan buang air kecil dan lihatlah dirimu sendiri. Jangan berpikir bahwa kamu bisa datang kepadaku untuk bekerja sama denganmu ketika harga zamrud anjlok. Bahkan jika harga zamrud turun menjadi hanya 1%, zamrud di tanganku bukan untukmu mengingini. Ya, kata Li Xin. Mengapa melakukan ini, Tuan Li, kata He San. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan.
Kamu pikir aku telah menjatuhkan batu giok ini di tanganku, jadi kamu ingin melihat lelukonku dan melihat apakah kamu bisa mendapatkan uang murah dariku. Itu sebabnya kamu datang di sini hari ini. Saya, bahkan mulai mengejek saya tahu apa yang paling Anda pikirkan, izinkan saya memberitahu Anda tidak punya kesempatan. Kami bukan dari dunia yang sama, unta kurus lebih besar dari kuda. Belum lagi bahwa aku belum kurus mati. Baiklah, kamu bisa keluar sekarang. Li Xin melambaikan tangannya dan berkata, Imperial Green terbaikmu. Bagaimana kamu berencana untuk menjualnya? Tanya He San. Jangan menyerah. Kamu benar-benar di luar dugaanku, tapi itu tidak masalah. Karena kamu tidak menyerah, maka aku akan membiarkanmu menyerah. Batu giok hijau kekaisaran ini dijual dengan harga pasar 56000 PERGRAM. Ini 35 kg, 35 kg, total harga mendekati 2 miliar, saya tidak ingin Anda 2 miliar, saya akan menjual jika ada 1,9 miliar, apakah Anda ingin membelinya? Kata Li Xin, hargamu masuk akal. Jika kamu benar-benar ingin menjualnya, aku akan membelinya. Kata He San. Mendengar kata-kata He San, sinar melintas di mata Li Xin, dan dia dengan sengaja mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Bisakah kamu membelinya? Saya ingin membuat kepala saya gila dan membeli giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi yang tidak dapat Anda jual. Saya pikir kita benar-benar dapat menghindari hal-hal ini, dan kita dapat mengobrol terus terang dan jujur. Kata He San. Mendengar kata-kata He San, Li Xin sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka He San bisa melihat bahwa dia menggunakan taktik agresif. Alasan mengapa dia terus mengatakan bahwa He San tidak mampu membelinya adalah karena dia ingin memprovokasi He San dengan sengaja, untuk melihat apakah He San akan membeli sejumlah batu gioknya karena marah. Plot semacam ini sangat umum dalam novel. Ketika seseorang pergi berbelanja sendirian, dia dipandang rendah oleh orang lain, dan kemudian dia membeli semuanya dengan marah dan menamparkan wajah orang yang memandang rendah dirinya. Li Xin tidak berpikir bahwa He San akan dapat membeli semua batu giok di tangannya, tetapi dia mengerti satu hal ketika dia melihat He San. He San pasti memiliki kekuatan tertentu, jika tidak, dia tidak akan dapat menemukannya. Karena He San memiliki kekuatan tertentu, selama dia mengejeknya sebanyak mungkin, maka He San dapat membeli lebih banyak batu terlepas dari harganya karena marah. Selama dia bisa memiliki beberapa miliar dana di rekeningnya, pasti tekanan ekonomi saat ini akan jauh lebih sedikit. Semua ini direncanakan oleh Li Xin, tetapi dia tidak menyangka He San akan melihat petunjuknya. Bagaimana kamu mengatakannya secara terbuka dan jujur? Li Xin bertanya. Bab 1894. Ini seperti ini. Saya masih memiliki sejumlah dana. Sejujurnya, saya di sini kali ini atas nama banyak pedagang batu giok di provinsi Yunnan kami. Grup Lin telah menghancurkan seluruh pasar batu giok hijau kekaisaran. Sekarang seluruh pasar dalam kekacauan, dan volume perdagangan hampir nol, jadi kami ingin menerima sebanyak mungkin batu giok hijau kaisar di pasar, dan yang terbaik adalah mencapai monopoli. Dan kemudian menggunakan ini sebagai ketergantungan untuk menstabilkan sebanyak mungkin harga giok hijau kekaisaran akan mencegah giok hijau kekaisaran runtuh sepenuhnya, selama giok hijau kekaisaran tidak runtuh, saya yakin dengan upaya kita, harga giok hijau kekaisaran pasti akan pulih. He San berkata dengan serius. Kata-kata He San membuat Li Xin terdiam selama beberapa detik. Dan kemudian Li Xin berkata, lanjutkan. Kami bukan satu-satunya yang mengumpulkan batu giok, kami semua masih berkomunikasi dengan produsen perhiasan besar. Saya percaya bahwa kami akan dapat menerima lebih dari 80% dari JDIT Kaisar Hijau di pasar dalam waktu singkat, sehingga kami dapat memonopoli pasar untuk JDIT Kaisar Hijau, dan kemudian harga JDIT Kaisar Hijau akan sepenuhnya naik kepada kami. Lupakan saja.
Jadi saya berharap untuk menerima sebanyak mungkin jadei teh kaisar hijau dari Anda, karena saya tahu Anda memegang jumlah yang sangat besar, bahkan jika Anda tidak menggunakan metode agresif, saya akan membeli sejumlah besar jadei teh kaisar hijau darimu ini batu giok hijau. Jadi penampilanmu sebelumnya tidak terlalu penting secara praktis, kata He San mendengar apa yang dikatakan He San. Senyuman muncul di wajah Li Xin. Kamu jauh lebih pintar dari yang aku kira. Jika kamu berpikir untuk datang ke Provinsi Yunnan, kamu seharusnya bukan orang yang tidak dikenal, kan? Kata Li Xin. Ini hanya perhiasan biasa. Kali ini, grup Lin mengganggu pasar, dan semua orang di pasar dalam bahaya. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan semuanya, jika tidak, kita semua akan hancur. Ini adalah langkah yang tidak berdaya, kata He San. Dikatakan sebagai langkah yang tidak berdaya, namun nyatanya juga bercampur dengan ide spekulatif. Lagi pula, jadei teh hijau kaisar hanya 10% dari periode puncak. Jika Anda benar-benar dapat memonopoli pasar dan menaikkan harga kaisar green jadei teh, Anda tidak perlu selama periode puncak, selama harganya setengah tahun yang lalu, Anda bisa mendapatkan setidaknya 3 kali lipat keuntungan, yang benar-benar merupakan kekayaan yang tiba-tiba, kata Li Xin. Tetapi risikonya juga sangat tinggi. Jika kami masih gagal menstabilkan harga batu giok hijau kekaisaran dan harganya terus turun, maka kami akan kehilangan semua tubuh kami. Untuk Anda, kami sekarang adalah pengambil, kata He San. Kamu mengatakannya sendiri. Jika kamu memonopoli pasar, adalah mungkin untuk menstabilkan harga batu giok hijau kekaisaran. Dalam hal ini, aku mungkin juga bekerja sama dengan beberapa produsen perhiasan lainnya. Selama kita bekerja sama, itu setara dengan memonopoli batu giok hijau kekaisaran. Di pasar batu giok hijau, kita juga bisa perlahan menaikkan harganya, kata Li Xin. Pertama-tama, tidak peduli berapa banyak Anda menaikkan harga, Anda pasti akan kehilangan uang, karena harga pembelian giok hijau kekaisaran Anda terlalu tinggi. Kedua, jika Anda dapat bekerja sama, Anda telah bekerja sama sejak lama. Agar untuk bersaing memperebutkan jadei teh hijau kekaisaran, Anda berada di pasar jadei teh. Kami bertarung beberapa kali, dan kedua belah pihak menghabiskan banyak uang karena ini. Sekarang kami tiba-tiba mengatakan bahwa kami ingin bekerja sama, yang secara psikologis sulit. Selain itu, Anda juga akan khawatir apakah pihak lain akan mengosongkan gudang dan pergi selama proses kenaikan harga. Jika demikian, harga batu giok hijau kekaisaran pasti akan jatuh lagi, dan orang yang tidak pergi akan menderita kerugian yang lebih besar lagi, jadi begitulah mustahil bagi Anda untuk bekerja sama. Ujung-ujungnya, rantai modal Anda bermasalah, dan Anda sangat membutuhkan sejumlah uang. Dana digunakan untuk menstabilkan situasi. Jika Anda tidak melakukan pengiriman, maka Anda tidak akan dapat mempertahankan saat harga naik, jadi yang terpenting adalah menjual segera setelah seseorang menerimanya, kata He San. Apa yang dikatakan He San membuat Li Xin tidak dapat menemukan apapun untuk dibantah, karena apa yang dikatakan He San benar. Berapa banyak uang yang sudah kamu siapkan? Li Xin bertanya. Tuan Li, saya ke sini untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Saya tidak punya tempat duduk, dan saya belum minum segelas air. Ini bukan pembicaraan bisnis yang serius, kata He San. Saya lalai, silakan duduk, datang, sajikan teh, dan keluarkan dahongpao saya yang berharga. Kata Li Xin. Ya, tidak lama kemudian, He San dan Li Xin duduk berhadapan, dengan cangkir teh diletakkan di depan mereka. Kakak He, aku baru saja menyinggungmu. Aku akan mengganti anggur dengan teh, jadi tolong temani aku. Li Xin mengambil cangkir teh dan berkata. Sama-sama. He San juga mengambil cangkir teh, dan setelah menyentuh cangkir, mereka masing-masing meminum teh di cangkir teh. Karena kamu dengan tulus ingin membeli giok hijau kekaisaran di tanganku, mari kita tetap sederhana dan langsung. Berapa banyak yang kamu inginkan?
Tanya Li Xin. Semua, kata He-san. Semua. Li Xin tertegun sejenak. Meskipun He-san mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menagih lebih banyak batu giok untuk memonopoli pasar, dia masih sedikit terkejut ketika He-san mengatakan bahwa dia ingin membeli semua batu giok di tangannya. Ya, He-san mengangguk. Berapa banyak dari kalian yang bersatu? Li Xin bertanya. Ini rahasia kita, kata He-san. Oke. Karena ini rahasia, aku tidak akan bertanya terlalu banyak. Biarkan aku memberitahumu, batu giok hijau kekaisaran yang kumiliki sekitar 0,6 ton, kata Li Xin. 0,6 ton. Begitu banyak. He-san bertanya dengan ngeri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat batu giok hijau kekaisaran diukur dalam ton. Meskipun angka ini bukan bilangan bulat, itu masih sangat menakutkan. Tentu saja, jika saya tidak bergerak, itu saja. Jika saya bergerak, saya pasti akan menyapu kekaisaran hijau di pasar. Dapat dikatakan bahwa 50% dari kekaisaran hijau yang ditambang di dunia ada di tanganku, kata Li Xin. Tuan Li benar-benar murah hati. Dia memang patriark dari 4 keluarga besar, kata He-san sambil mengacungkan jempol. Menurut harga hijau kekaisaran saat ini, harga pasar batu giok hijau kekaisaran ini di awal 30 miliar. Jika Anda benar-benar menginginkannya, saya bahkan tidak menghitung peluangnya. Saya ingin Anda 30 miliar, kata Li Xin. Tuan Li, menurut perhitungan Anda, tidak ada masalah. Harga kaisar hijau saat ini adalah 50,61 gram, dan jika 0,6 ton, itu sekitar 30 miliar. Sangat sedikit, mungkin akan menjadi 50.051 gram besok, dan sekarang kami mengemas semua batu giok hijau kekaisaran dari Anda dalam jumlah besar. Jika Anda masih menghitung 50.061 gram kami, itu terlalu banyak, kata He-san. Lalu berapa banyak yang ingin kamu hitung? Li Xin bertanya dengan cemberut. Harga yang kami perkirakan adalah 41.000 gram. Tentu saja, kami dapat memberi Anda total 25 miliar jika Anda mengemasnya sekaligus, kata He-san. Tidak mungkin. Li Xin menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sebelum grup Lin memasuki pasar batu giok, harga hijau kekaisaran mendekati 100.000, dan sekarang Anda menagih 41.000 gram. Memanfaatkan api, meskipun volume perdagangan dari 50.061 gram itu kecil, masih bisa dijual sedikit. Kalaupun nanti harganya turun, butuh waktu lama untuk turun menjadi 40.010 gram. Waktu diantaranya cukup bagi kami untuk menjual semua kosongkan inventaris Anda. Kamu sendiri yang bilang, butuh waktu lama untuk turun menjadi 41.000 gram, dan jika kamu tidak memiliki cara untuk mendapatkan aliran modal yang cukup besar dalam waktu yang begitu lama, maka properti-properti yang ada di tanganmu itu akan itu bertahan. He-san bertanya. Mendengar kata-kata He-san, pupil mata Li Xin sedikit menyusut. Faktanya, jika ada cukup waktu, 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih lama, harga batu giok hijau kekaisaran cepat atau lambat akan pulih, tetapi yang paling Anda butuhkan sekarang adalah waktu, bukan. Bahkan jika Anda menjualnya kepada saya untuk 41.000 gram, Anda juga bisa mendapatkan uang tunai 25 miliar. Jumlah uang tunai ini cukup untuk memulihkan operasi normal perusahaan Anda, dan mempertahankannya setidaknya setengah tahun. Lebih dari setengah tahun cukup bagi Anda untuk melakukan banyak hal, He-san berkata. Bab 1895. Tapi 40.000 terlalu sedikit. Minimum yang bisa saya terima adalah 50.000 gram, kata Li Xin. 50.001 gram. He-san bertanya. Ya, Li Xin mengangguk. He-san tertawa dan berkata, Tuan Li, Anda mungkin tidak cukup tahu tentang situasi Anda sendiri sampai sekarang. Anda tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan saya sekarang. Mendengar kata-kata He-san, Li Xin alisnya langsung berkerut. Titik. He-san, apa maksudmu dengan itu? Kata Li Xin tidak puas. Katakan terus terang.
Seluruh keluarga Li Anda telah dipindahkan ke rawa batu giok hijau kekaisaran. Anda telah menginvestasikan ratusan miliar untuk menimbun barang. Ratusan miliar bunga ringan sudah cukup untuk membanjiri keluarga Li Anda. Sekarang tidak ada bank manapun bersedia meminjamkan uang kepada Anda, dan tidak ada perusahaan pinjaman yang mau memberi Anda uang, karena risiko meminjamkan kepada Anda terlalu besar. Jika Anda tidak dapat dengan cepat menyelesaikan masalah rantai modal, industri Anda akan bermasalah satu demi satu. Satu lagi, dan kemudian domino akan jatuh. Ketika efeknya terjadi, kebangkrutan keluarga Li juga dalam hitungan menit, jadi yang paling Anda butuhkan sekarang adalah tembakan di lengan. Selama lebih dari 20 miliar dikreditkan, rantai modal Anda akan segera pulih, dan bank akan melihat bahwa Anda telah menyelesaikan rantai modal. Jika saya percaya pada Anda, saya pasti akan bersedia meminjamkan uang kepada Anda. Selama bank bersedia meminjamkan uang kepada Anda, maka kamu akan mengalami hari kebangkitan. Apakah saya cukup jelas, Li Xin? Tanya Hetri dengan arogan. Li Xin menatap pria di depannya yang langsung memanggil namanya. Ada api berkobar yang membara di dalam hatinya lagi, tetapi dia tidak marah karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan He San itu benar. Sekarang dia sangat membutuhkan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah rantai modal. Jika masalah rantai modal tidak diselesaikan, mungkin ada efek domino yang secara langsung akan menyebabkan kebangkrutan industrinya. Dalam hal ini, fondasi keluarga Li yang berusia seabad dapat dihancurkan. Napas Li Xin menjadi cepat. Li Xin, pokoknya, hargaku ada di sini. Jika kamu mau menjualnya, aku bisa makan semuanya. Jika kamu tidak mau, maka uang akan mengalir ke beberapa toko perhiasan besar lainnya. Orang-orang kami juga sedang bernegosiasi dengan mereka sekarang. Uang kami tetap, siapapun yang menjual lebih dulu secara alami akan memiliki lebih sedikit uang untuk kami berikan kepada pihak lain, kata He San. 25 miliar, berikan dalam bentuk tunai, satu penyelesaian. Li Xinhong berkata dengan prihatin. 240 miliar, kata He San. Bukankah tadi 25 miliar? Li Xin berkata dengan bersemangat. Baru saja, dan sekarang saya berubah pikiran. Tentu saja, jika Anda berencana untuk terus menawar, mungkin 23 miliar, 22 miliar, He San tersenyum. Oke, 24 miliar adalah 24 miliar. Anda menyiapkan kontrak, dan saya akan membiarkan seseorang mengambil barang, membayar uang, dan mengirimkan barang. Li Xin mengertakkan gigi dan berkata, tidak masalah. He San tersenyum dan mengangguk. Li Xin dan He San menyelesaikan kesepakatan itu. 24 miliar ditransfer langsung ke rekening Li Xin. Dan Li Xin juga meminta bawahannya untuk mengirim kotak besar satu demi satu, dan setiap kotak berisi batu giok hijau kekaisaran. Batu giok hijau kekaisaran ini dengan harga total 300 miliar dijual ke He San oleh Li Xin dengan harga kurang dari 1/10 dari harga. Apakah Li Xin bodoh? Tentu saja tidak, tapi dia tidak mungkin tidak menjualnya, karena dia sangat membutuhkan uang sekarang. Nyatanya, selain tekanan yang ditimbulkan oleh penimbunan batu giok hijau kekaisaran, penindasan terhadapnya oleh grup Lin juga membawa tekanan yang sangat besar. Bertahun-tahun yang lalu, Stephen memintanya untuk mundur dari 4 keluarga besar, tetapi dia tidak menindaklanjutinya, jadi pada saat itu, grup Lin mulai menekan industri di bawah tangannya dengan cara yang ditargetkan. Sekarang, industrinya berada di bawah pengaruh besar tekanan, dan saat ini dia telah menginvestasikan semua dananya di batu giok hijau kekaisaran, yang memberinya tekanan yang lebih besar. Sekarang gelembung batu giok hijau kekaisaran telah pecah, dia ingin terus menanggung tekanan grup Lin, menjual giok hijau kekaisaran dengan harga murah dan mendapatkan uangnya kembali adalah satu-satunya cara. Li Xin mencoba mencari pinjaman bank sebelumnya, dan juga mencoba pergi ke sektor swasta untuk meminjam uang, tetapi semuanya gagal. Tidak ada yang mau meminjamkan uang kepadanya,
karena Stephen telah menelepon banyak bank dan perusahaan pinjaman jadi dia hanya bisa meminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi sebelumnya, dan banyak propertinya telah digadaikan ke perusahaan pemberi pinjaman. Oleh karena itu, jika masalah rantai modal tidak dapat diselesaikan dan bank tidak dapat memulihkan kepercayaan dirinya sendiri, maka ketika waktu pembayaran tiba di masa depan, hartanya dapat dilelang. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dia izinkan terjadi, jadi ketika dihadapkan pada kesepakatan dengan kerugian lebih dari 90%, dia tidak punya pilihan selain setuju. Tuan Lee, ini adalah kerjasama yang menyenangkan. Jika Anda masih memiliki giok hijau kaisar di masa depan, Anda masih dapat menemukan saya, kata Hasan sambil tersenyum. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ambil barang-barangmu dan keluar, kata Lee Sin. Oke, Hasan mengangguk sambil tersenyum, lalu meminta orang-orangnya untuk mengambil semua kotak itu. Bab 1896. Masukkan uang itu ke rekening perusahaan dan selesaikan masalah segera terlebih dahulu. Lee Sin bersandar di sandaran kursi dan berkata dengan lemah. Ya, bawahan itu mengangguk. Saat ini, salah satu kroni Lee Sin bergegas menghampiri Lee Sin. Patriark, orang-orang kami dari grup Lin baru saja menerima berita bahwa Stephen telah memerintahkan grup Lin untuk meningkatkan serangan mereka terhadap kami, kata orang kepercayaan itu dengan bersemangat. Apa? Lee Sin duduk tegak dan berkata, apakah kamu yakin itu benar? Petik 2. Ya, baru 10 menit yang lalu, Stephen secara pribadi mengeluarkan perintah kepada manajemen puncak grup Lin. Orang-orang di bawah sudah dimobilisasi. Mereka akan menginvestasikan lebih dari 200 miliar yuan untuk menyerang kita dari semua aspek. Stephen bahkan mengatakan bahwa kita harus bangkrut sebelum Festival Qingming. Mari kita pergi ke Festival Qingming, kata orang kepercayaan itu. Bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya dia fokus pada pohon kehidupan sekarang? Kenapa dia tiba-tiba meningkatkan serangannya pada kita? Apakah dia benar-benar ingin membuat keluarga Lee kita bangkrut? Lee Sin berkata dengan bersemangat. Bawahan di sekitar terdiam, dan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Lee Sin. Lee Sin menutup matanya dengan putus asa. Dia selalu berpikir bahwa Stephen seharusnya tidak punya waktu untuk merawatnya dan keluarga Lee sekarang. Apa yang tidak pernah dia duga adalah Stephen masih fokus pada keluarga Lee saat ini, dan bahkan membuat grup Lin mengintensifkan serangan terhadap keluarga Lee. Ini benar-benar tidak memberi Lee jalan keluar. Pulang, siapkan mobil untukku, aku akan mencari Stephen. Lee Sin membuka matanya dan berkata, Patriark, Stephen bertekad untuk mengakhiri keluarga Lee kita, jadi tidak masuk akal untuk menemuinya sekarang. Seorang bawahan mengingatkan, aku tidak bisa membiarkan keluarga Lee berakhir di tanganku. Bahkan jika aku berlutut, aku tetap memintanya untuk melepaskan kita, kata Lee Sin dengan gigi terkatup. Hei, bawahan di sekitarnya menghela nafas satu demi satu. Nyatanya, jika Lee Sin bisa mundur ketika Stephen meminta Lee Sin mundur dari 4 keluarga besar, maka hal ini tidak akan terjadi. Mengambil langkah mundur, jika Lee Sin tidak ingin menggunakan batu giok hijau kekaisaran untuk menghasilkan banyak uang dari grup Lin, maka dia tidak akan ceroboh seperti sekarang. Masalah rantai modalnya sendiri, ditambah dengan serangan eksternal, membuat kemampuan keluarga Lee untuk menahan serangan menjadi sangat rapuh, dan seluruh keluarga Lee berada di ambang kehancuran. Di sisi lain, keluarga Lin, apakah perusahaan sudah menyebarkan berita? Stephen bertanya. Itu telah menyebar, dan ada juga berita dari Hasan bahwa dia membeli semua giok hijau kekaisaran di tangan Lee Sin seharga 2,4 miliar tunai. Saya akan membiarkan orang-orang menyebarkan masalah ini segera. Beberapa perusahaan perhiasan itu akan segera tidak dapat duduk. Masih, kata Dong Jian. Itu benar-benar sesuai dengan harapan saya padanya. Harganya 10 miliar lebih murah dari yang kami harapkan. Tidak buruk, Stephen tertawa. Sebelumnya,
dia memperkirakan bahwa uang untuk membeli batu giok di tangan Li Xin sekitar 35 miliar, tetapi He San membelinya seharga 24 miliar, yang menghemat hampir sepertiga. Uang yang dihemat sebenarnya tidak banyak untuk Stephen, tetapi rasa pencapaiannya sangat kuat. Bagaimanapun, He San adalah orang yang dia temukan secara pribadi. He San masih bertanya padaku tentang Lin Kai, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Tanya Dong Jian. Kamu bisa mengaturnya. Jika kamu ingin bertemu satu sama lain, itu hanya dalam 2 hari ini. Aku akan melakukan perjalanan jauh dalam beberapa hari, kata Stephen. Oke, kalau begitu aku akan mengaturnya. Dong Jian mengangguk. Pada saat ini, ponsel Stephen berdering, dan itu adalah seseorang dari bawahannya. Stephen mengangkat telepon. Patriark, Li Xin membawa beberapa orang untuk berlutut di gerbang komunitas kita, kata ujung telepon yang lain. Oh, Stephen mengangkat alisnya dan bertanya, berapa banyak orang di sini? Banyak, pria dan wanita, tua dan muda, dia ingin bertemu denganmu, tapi kami menghentikannya, jadi mereka semua berlutut di depan pintu. Li Xin berkata dia hanya ingin melihatmu, kata ujung telepon yang lain. Biarkan dia berlutut, aku tidak bebas. Setelah Stephen selesai berbicara, dia menutup telepon. Li Xin pasti sangat ketakutan, kata Dong Jian. Saya khawatir sekarang sudah terlambat. Ketika dia diminta untuk mundur dari 4 keluarga besar, jika dia benar-benar melakukannya, dia bisa dilepaskan. Sekarang, keluarga Li tidak perlu lagi. Stephen berkata dengan dingin. Dong Jian tersenyum dan berkata, sebaiknya aku pergi dan melihat ke pintu, agar tidak menemukan kesalahan. Petik 2. Baiklah, ayo pergi. Stephen melambaikan tangannya. Setelah itu, Dong Jian berbalik dan pergi. Stephen duduk di sofa dan membuka WeChat di ponselnya. Begitu dia membuka WeChat, dia melihat satu merah di kotak buku alamat, artinya seseorang menambahkannya sebagai teman. Bab 1897. Stephen mengkliknya, dan menemukan bahwa bukan seseorang yang menambahkannya sebagai teman, tetapi seseorang yang menolak untuk menambahkannya sebagai teman. Nama WeChat dari orang yang menolaknya adalah L. Ini Putri Xiao Qinglong. Stephen sangat terkejut. Dia melihat pihak lain membalas pesannya, jika kamu adalah Stephen, maka aku adalah Brigitte Lin, kamu pembohong. Petik 2. Ini. Stephen tidak menyangka bahwa dia akan dianggap sebagai pembohong. Dia sebenarnya ingin mengejutkan Putri Xiao Qinglong, Xiao Ling. Bagaimanapun, Xiao Qinglong telah banyak membantunya, dan Xiao Ling adalah penggemarnya, tetapi orang mengira dia pembohong. Tentu saja, ini juga hal yang wajar, seolah-olah orang yang mengaku sebagai Jay Chou menambahkan Anda sebagai teman, bukankah Anda juga memperlakukannya sebagai pembohong? Stephen awalnya berpikir untuk tidak bergabung, tetapi mengingat dia telah menyetujui Xiao Qinglong, dia hanya dapat mengirim pesan lamaran lain ke pihak lain. Aku benar-benar Lin Stephen, aku kenal ayahmu Xiao Qinglong. Stephen menulis ini. Setelah sekitar 1 menit, pihak lain menyetujui lamaran tersebut. Apakah Anda benar-benar Stephen? Xiao Ling bertanya. Tentu saja benar. Benar sekali, kata Stephen. Hahaha, kalau begitu aku Brigitte Lin, kamu pembohong, kamu benar-benar bertindak sangat baik. Jus ke Kerajaan Naga. Akun diblokir, dan sekarang perlu beberapa ratus dolar untuk melarikan diri ke luar negeri. Xiao Ling bertanya. Stephen tampak sedikit malu, tetapi dia tidak menyangka Xiao Ling memiliki rasa anti penipuan yang kuat. Bukan. Atau apakah Anda akan menjual saya teh? Katakanlah Anda menanamnya sendiri, lalu menjual saya beberapa ratus dolar per kati. Melihat bahwa Stephen tidak membalas pesan tersebut, Xiao Ling mengirim pesan lagi, dan kali ini adalah suara setelah. Stephen mendengarkan suara Xiao Ling sedikit tidak dewasa, dan terdengar seperti anak muda dan gadis yang energik. Stephen membuka lingkaran pertemanan Xiao Ling dengan penuh minat. Lingkaran pertemanan Xiao Ling dapat dilihat selama 3 hari,
dan hanya ada satu video, yaitu video kecil Xiao Ling berdiri di jalur taman bermain dan menari tarian yang sangat populer. Dalam video tersebut, Xiao Ling mengenakan rok pendek JK abu-abu, kedua kakinya yang panjang terlihat di luar, garisnya sempurna, dan kulitnya sangat putih, jenis yang membuat orang ingin menyentuhnya. Dia tubuh bagian atas mengenakan kemeja putih, rambutnya ada 2 ekor kuda di atasnya, dan dia memberi orang perasaan hidup dan cantik hanya dengan berdandan melihat wajahnya, wajah oval, mata besar, dan proporsi fitur wajah yang luar biasa, itu sangat enak dipandang pada pandangan pertama. Petik 2. Kain wol yang masih cantik. Stephen tidak menyangka Xiao Qinglong, seorang bajingan besar, telah melahirkan seorang gadis cantik, tetapi kemudian dia berpikir bahwa wanita yang akan ditemukan Xiao Qinglong tidak akan jauh berbeda. Mungkin saja Xiao Ling mewarisi ibunya sambil berpikir kemudian, Stephen menutup lingkaran pertemanan Xiao Ling, lalu mengirim pesan suara ke Xiao Ling. Aku benar-benar Stephen, aku berteman dengan ayahmu. Stephen berkata. Beberapa menit setelah suara itu dikirim, Xiao Ling menjawab dengan suara. Saya harus mengatakan bahwa film Anda cukup bagus, dan aksen Anda agak mirip dengan Stephen, tetapi tidak mungkin seseorang sepandai saya dibodohi oleh Anda. Kakak, saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Sebelum Anda masuk daftar hitam, saya pikir biarkan saya memberitahu Anda sesuatu, orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan, dan langit mengawasi, dan Anda tidak dapat melakukan hal-hal ilegal. Jika tidak, paman polisi pasti akan menangkap Anda, kamu, titik. Stephen sedikit kesal, dan langsung mengambil foto dirinya yang saya kirimkan, namun ada tanda seru berwarna merah di sebelah foto tersebut. Dia diblokir oleh Xiao Ling. Saya, Stephen, Raja Suci yang Agung, kepala keluarga Lin, kepala klan naga. Berapa banyak orang yang ingin menambahkan saya di WeChat, berapa banyak orang yang bangga memiliki akun WeChat saya tidak pernah berpikir bahwa kamu, anak nakal, akan memblokirku itu hilang. Stephen melihat tanda seru di telepon, dan pemikiran seperti itu muncul di benaknya. Dia sangat marah karena dianggap pembohong oleh orang lain, tapi dia juga mengerti tindakan Xiao Ling. Lagi pula, kamu tidak cukup beruntung, hei. Stephen menghela nafas, lalu menutup kotak obrolan, dan menghapus Xiao Ling dari daftar temannya. Baginya, karena Xiao Ling memblokirnya, maka tidak perlu menambahkannya kembali. Lagi pula, Stephen juga orang yang tidak tahu malu, jadi berikan saja Xiao Qinglong foto yang ditandatangani dan biarkan dia mengambilnya kembali. Saat ini, Xiao Ling, yang sedang bersiap untuk pergi ke kelas di Universitas Normal Ansi, tidak tahu bahwa dia benar-benar memblokir Stephen yang asli. Pembohong saat ini terlalu baik, tidak hanya tahu nama ayahku, tetapi juga tahu bahwa saya suka Stephen. Stephen, itu benar-benar menjijikkan, Anda tidak bisa membohongi saya dengan apapun, Anda tidak bisa membohongi saya dengan idola saya, jika Anda membiarkan saya melihat pembohong itu, saya pasti akan memberinya 2 pukulan, kata Xiao Ling berbicara dengan teman-temannya. Dia melambaikan kedua tangan kecilnya seperti demonstrasi, terlihat sangat imut. Imperial Capital, di luar area villa keluarga Lin. Li Xin memimpin sekelompok master untuk berlutut di luar area villa keluarga Lin. Adegan itu sangat spektakuler dan menarik banyak orang yang lewat untuk berhenti dan menonton. Mengapa orang-orang ini berlutut di sini? Apakah karena orang-orang di komunitas ini berutang uang kepada mereka? Orang-orang menunjuk ke Li Xin dan yang lainnya, berdiskusi. Bab 1898. Pada saat yang sama, banyak mata-mata dari berbagai pasukan yang ditugaskan untuk mengawasi di pintu masuk kawasan villa juga melaporkan situasi ini ke organisasi masing-masing. Tidak butuh waktu lama bagi kepala keluarga Li untuk memimpin anggota klannya berlutut di gerbang keluarga Lin, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Setiap orang yang mendengar berita itu berdengung. Patriark keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar,
sebenarnya memimpin seseorang untuk berlutut di depan pintu keluarga Lin, yang juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar. Apakah dia gila atau apa? Di depan pintu rumah Lin, Dong Jian berdiri di depan Li Xin, menatap Li Xin dengan merendahkan. Dahulu kala, Li Xin masih berstatus orang yang sama dengan Stephen. Mereka berdua adalah patriark dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Bagi Dong Jian, mantan Li Xin adalah seseorang yang perlu dia hormati, setidaknya dalam hal status. Tapi sekarang, pria ini berlutut di depannya. Meskipun dia tidak berlutut padanya, itu masih memberi Dong Jian perasaan bahwa ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan, dan ombak sebelum mati di pantai. Kembalilah. Patriark telah membuat keputusan dan tidak akan mengubahnya dengan mudah, kata Dong Jian. Tuan Dong, tolong bantu kami, tua dan muda dari keluarga Li, dan minta Raja Suci memberi kami cara untuk bertahan hidup. Li Xin berkata dengan bersemangat. Jika kamu tahu sekarang, mengapa kamu melakukannya di awal? Ketika kamu menerima keluarga Li di kota Tianlu bertahun-tahun yang lalu untuk mengenali leluhurmu dan kembali ke leluhurmu, kamu seharusnya memahami sebuah kebenaran. Berdiri di sisi berlawanan dari patriark, hasil akhirnya tidak akan terlalu bagus. Kata Dong Jian, ini semua salahku karena mataku buta. Aku bertanggung jawab atas semua kejahatan. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Li kita. Raja Suci ingin melampiaskan amarahnya dan membalas dendam. Dia bisa menemukanku. Selama dia mengatakan sepatah kata, saya bisa langsung bunuh diri dan meminta maaf. Saya hanya memintanya untuk tidak melampiaskan amarahnya. Saya dari keluarga Li, kata Li Xin. Jika kamu mengatakan ini di depan umum, jika kamu benar-benar mati di masa depan, di mana kamu akan menjadi kepala keluargaku? Li Xin, bahkan sekarang, kamu masih bermain dengan apa yang kamu sebut licik. Kamu benar-benar pantas mati. Dong Jian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Li Xin berubah, dan kemudian dia langsung bersujud ke Dong Jian. Tuan Dong, saya tidak mempermainkan. Semua yang saya katakan adalah pikiran saya yang sebenarnya. Sekarang saya hanya ingin melihat Raja Suci dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Itu saja, kata Li Xin. Kamu di sini bukan untuk meminta maaf padanya, kamu di sini untuk memaksa istana. Dengan begitu banyak orang berlutut di sini di depan umum, mereka yang tahu-tahu itu salahmu sendiri, mereka yang tidak tahu mengira patriark kami menganiayamu, keluar dari sini ayo. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk berlutut di depan pintu keluarga Lin kita, kata Dong Jian. Tuan Dong, apakah Anda benar-benar tidak memberinya kesempatan? Li Xin bertanya. Kesempatan telah diberikan kepadamu. Itu adalah kesempatan yang diberikan kepadamu ketika kamu diminta untuk mundur dari 4 keluarga besar. Sayang sekali kamu tidak menangkapnya, kata Dong Jian. Meskipun keluarga Li saya menghadapi situasi yang sulit, bagaimanapun juga kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Kelinci akan menggigit ketika mereka sedang terburu-buru. Jika kami benar-benar didorong ke situasi putus asa, serangan balik putus asa kami pasti akan cukup untuk keluarga Lin Anda untuk minum sepoci. Dong Sir, ini tidak berguna bagi Raja Suci saat ini, musuh terbesarnya adalah pohon kehidupan. Tidak ada gunanya membuang energi untuk kita, kata Li Xin. Heh. Dong Jian tersenyum, seolah-olah dia telah mendengar lelucon. Dia berlutut dan menatap Li Xin dan berkata, kamu masih tidak mengerti mengapa kamu kalah, persepsimu tentang dirimu benar-benar salah. Kamu selalu saya pikir saya punya modal, tetapi yang Anda sebut modal tidak ada apa-apanya di depan pemiliknya. Kelinci berhak menggigit orang dengan tergesa-gesa, tetapi setajam apapun mulut kelinci, dapatkah dia menggigit melalui tubuh kaku? Jika Anda ingin menggigit orang, silakan dan gigit, tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu di depan. Jika Anda kehilangan gigi, jangan datang kepada kami dan menangis. Petik 2. Setelah mengatakan ini,
Dong Jian bangkit dan berjalan kembali ke rumah Lin, meninggalkan Li Xin dengan wajah muram di belakang. Setelah sekian lama, Li Xin masih pergi bersama anggota klannya. Setelah itu, keluarga Li mengeluarkan pernyataan ke dunia luar, karena Li Xin merindukan hubungan dengan tanah airnya. Keluarga Li memutuskan untuk pindah dari ibu kota kekaisaran dan kembali ke rumah leluhur mereka. Namun, meskipun keluarga Li memutuskan untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran, penindasan terhadap keluarga Li oleh keluarga Lin masih belum berhenti, bahkan semakin intensif. Seperti yang diungkapkan Stephen sebelumnya, dia ingin membuat keluarga Li bangkrut. Saat keluarga Li pindah dari ibu kota kekaisaran, keluhan dan keluhan antara Stephen dan keluarga Li juga terungkap. Banyak orang terkejut dengan tindakan Stephen, karena mereka termasuk dalam 4 keluarga besar selama ratusan tahun, dan Stephen bahkan memiliki sedikit dupa bahkan tidak memikirkan uang. Ini benar-benar kejam. Matahari terbenam. Stephen dan Dong Jian sedang bermain golf di komunitas. Pohon kehidupan telah mulai menarik investasi dari seluruh masyarakat, dan akan membangun lebih dari 10 pabrik produksi jus buah di Longguo dalam 3 bulan ke depan. Mereka telah mendatangkan pekerjaan besar ke Longguo, dan banyak orang mendapat manfaat darinya. Mayor ibu kota dalam negeri juga telah melemparkan cabang zaitun ke pohon kehidupan. Kecepatan perkembangan mereka jauh di luar imajinasi kita. Dari sini kita dapat melihat mengapa begitu banyak orang memilih seminar beberapa hari yang lalu. Terlalu banyak orang ingin menghasilkan uang dari pohon kehidupan, dan perwakilan opini publik itu belum tentu murni perwakilan opini publik. Dong Jian berkata berdiri di samping Stephen. Stephen tidak berbicara, tetapi mengayunkan bola. Bola terbang di udara dalam jarak yang jauh, dan akhirnya mendarat sekitar 3 meter dari lubang. Tembakan bagus. Dong Jian tertawa. Stephen tersenyum dan berjalan menuju lubang. Dong Jian mengikuti Stephen dari dekat. Sebenarnya, saya sudah memikirkan ini sejak lama. Stephen berkata sambil berjalan. Dalam jajak pendapat sebelumnya, hanya 40% orang yang mendukung mengizinkan jus buah masuk ke Longguo, dan saya terlalu terkejut dengan hasil seminar. Saya hanya curiga bahwa perwakilan dari opini publik itu tidak sederhana. Petik 2. Untuk memungkinkan jus memasuki kerajaan naga, semua pihak bahkan tidak memerlukan garis bawah yang paling dasar, kata Dong Jian. Bab 1899. Modal mencari untung. Berapa banyak perusahaan asing yang menghasilkan banyak uang karena kerja sama dengan pohon kehidupan? Orang-orang di China ini secara alami akan cemburu. Dibandingkan dengan kemungkinan efek samping jus buah, keuntungan moneter itu jus buah dapat membawa tidak diragukan lagi lebih penting bagi mereka. Tampaknya kita tidak kehilangan pohon kehidupan, tetapi keserakahan sifat manusia. Musuh kita bukan hanya sebuah organisasi, tetapi juga seluruh pasar modal. Stephen dikatakan. Jadi Anda memilih untuk menerima semua ini dan menghindari benturan langsung dengan pasar modal, kata Dong Jian. Ya, Stephen mengangguk. Dan hari ini, pembunuhanmu terhadap Li Xin sebenarnya untuk pasar modal, kata Dong Jian. Stephen tersenyum dan berkata, kita harus menghindari tabrakan langsung dengan mereka, dan kita tidak boleh membiarkan mereka berpikir bahwa kita telah tertangkap tanpa perlawanan. Kita dapat membiarkan mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan, agar popularitas mereka tidak terlalu buruk. Omong-omong, ibu kota itu, siapa yang memimpin? Ketua Kamar Dagang Cina, Qian Baili, kata Dong Jian. Itu dia. Stephen mengangkat alisnya sedikit, lalu menyumpah sambil tersenyum, si bodoh itu benar-benar ingin menghasilkan uang tanpa hati nurani. Qian Baili dan Zhao Yin sangat dekat, kata Dong Jian. 2 idiot berkumpul. Stephen tertawa. Beberapa waktu lalu, Anda memiliki konflik dengan Zhao Yin. Saya meminta seseorang untuk menyelidiki Zhao Yin secara mendalam. Zhao Yin tidak memiliki banyak bisnis yang sah, dan pendapatan tahunannya hanya sekitar 1 juta hingga 3 juta, tetapi dia bermain dengan baik. Penghasilan tahunannya tidak dapat mendukung hal-hal itu,
jadi saya meminta seseorang untuk menggali lebih dalam, dan menemukan bahwa Zhao Yin memiliki saham rahasia di banyak properti Qian Baili. Jika ada perang dengan Qian Baili di masa depan, saham rahasia Zhao Yin saham mungkin menjadi titik terobosan, kata Dong Jian. Jangan periksa dengan Zhao Yin, kata Stephen. Ekspresi terkejut melintas di wajah Dong Jian. Qian Baili mungkin ingin kita menyelidiki Zhao Yin. Jika Zhao Yin benar-benar memiliki masalah, seseorang akan memukulinya. Kita tidak perlu datang. Bahkan jika Zhao Sijun ingin datang, dia tidak ingin kita menargetkannya. Cucu, kata Stephen. Dimengerti. Dong Jian mengangguk. Kamar dagang Cina. Qian Baili benar-benar jatuh ke mata Qian, kata Stephen dengan emosi. Qian Baili ini tidak asing bagi Stephen, tapi jelas tidak asing. Setiap kali peringkat orang terkaya di kerajaan naga keluar, nama Qian Baili selalu berada di urutan teratas. Benar, Qian Baili adalah orang terkaya di negeri naga, dan dia telah menjadi orang terkaya di negeri naga selama lebih dari 10 tahun. Menurut peringkat orang kaya dan tidak kaya pada akhir tahun, total aset pribadi Qian Baili pada tahun 2222 adalah 13.843,8 miliar yuan. Dia bukan hanya orang terkaya di kerajaan naga, tetapi juga salah satu dari 3 orang terkaya di dunia. Jika ada peringkat dalam sumber keuangan, maka Qian Baili sudah menjadi raja suci dalam hal sumber keuangan. Stephen, sebagai salah satu dari 10 orang terkaya di Longguo 2222, secara alami tahu bahwa Qian Baili menduduki peringkat pertama. Qian Baili bukan dari ibu kota kekaisaran, dan kekuatannya tidak berada di pihak ibu kota kekaisaran, jadi Stephen dan Qian Baili hampir tidak memiliki persimpangan sejak mereka datang ke ibu kota kekaisaran. Keduanya bahkan belum pernah bertemu satu sama lain. Hanya Stephen menontonnya di TV. Saya pernah ke Qian Baili dan tahu bahwa dia adalah seorang lelaki tua kurus berusia 80-an. Di era sekarang, berusia di atas 80 tahun tidak dianggap sebagai usia tua bagi orang kaya, dan Qian Baili masih terlihat seperti orang tua yang bersemangat dari foto. Karena dia orang selatan, industri utama Qian Baili terletak di daerah pesisir. Di antaranya, kota Xiahai adalah markas Qian Baili. Sekarang Qian Baili tinggal di kota Xiahai. Stephen tidak melihatnya ketika dia pergi ke kota Xiahai. Saya telah kepadanya. Lagi pula, kedua belah pihak terlalu berbeda statusnya pada waktu itu. Stephen tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Sekarang Stephen pergi ke Haixi, dia masih belum memenuhi syarat untuk bertemu dengannya dalam hal kekayaan. Untungnya, Stephen sebagai orang terkuat di dunia, sangat cocok untuk bertemu dengan Qian Baili dalam kapasitas ini. Karena industri Qian Baili tersebar di semua lapisan masyarakat, sangat mudah baginya untuk mengontrol opini publik, karena ada pepatah di Longguo, bahkan jika Anda tidak bekerja untuk Qian Baili, keluarga Anda, teman Anda, selalu ada seseorang yang bekerja untuk Qian Baili. Qian Baili dianggap sebagai pemimpin para pedagang di kerajaan naga. Setelah kami menyelidikinya kali ini, kami menemukan bahwa dia telah menggabungkan banyak modal dan menyebarkan berita tentang jus buah yang baik dari berbagai saluran sebelum seminar dimulai. Bisa jadi perwakilan opini publik yang mengikuti seminar tersebut melakukan semacam isyarat dan tekanan, dan akhirnya berhasil mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Karena caranya cukup rahasia, jadi kita tidak bisa menuduh mereka memanipulasi. Hasil pemungutan suara, kata Dong Jian. Stephen mengangguk, lalu berdiri di depan bola yang dipukulnya, dan melakukan gerakan memukul bola. Dong Jian menutup mulutnya dengan tegas, dan menatap Stephen dengan tenang. Stephen mendorong tangannya dengan ringan. Dengan sekejap, bola golf putih menggelinding ke arah lubang di kejauhan. Namun, sepertinya sudutnya kurang akurat, bola melewati lubang dan tidak masuk ke dalam lubang. Hei, Dong Jian menghela nafas dengan sedikit penyesalan, dan berkata, ini agak dekat, sayang sekali. Petik 2.
Jangan menarik kesimpulan tentang apapun, kata Stephen. Hah? Dong Jian sedikit bingung, dan melihat bola yang dipukul Stephen. Bola terus menggelinding ke depan, lalu perlahan berhenti. Sedetik setelah bola berhenti, bola benar-benar mulai mundur. Ternyata bola itu mengenai lereng. Lerengnya melengkung, bola menggambar busur indah di lereng dan akhirnya jatuh ke dalam lubang. Biarkan bola menggelinding lebih lama, kata Stephen. Mata Dong Jian sedikit berbinar, lalu dia mengangguk sambil berpikir. Di kejauhan, Lin Wei dan Xiao Qinglong melaju menuju Stephen dengan mobil aki. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di samping Stephen. Ziming, maaf, aku minum terlalu banyak di siang hari, dan aku baru bangun sekarang, kata Xiao Qinglong meminta maaf. Bisakah kamu bermain? Apakah kamu ingin bermain? Stephen bertanya. Itu masih tidak perlu. Sesuatu terjadi pada rumahku. Aku harus kembali dan menanganinya dengan cepat. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku akan segera mengejar pesawat, kata Xiao Qinglong. Apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Aku juga mengatur makan malam-malam ini, dan aku berencana mengajakmu bertemu dengan beberapa orang, kata Stephen dengan heran. Aku juga berharap bisa lebih sering berkumpul denganmu di ibu kota kekaisaran, tapi tidak mungkin. Hal-hal di rumah lebih mendesak, jadi aku hanya bisa pergi dulu. Lain kali kamu pergi ke kota Ansi untuk mencariku, ayo selamat minum, kata Xiao Qinglong. Baiklah, Lin Wei, bawa Qinglong ke bandara dan ambil jet pribadiku, kata Stephen. Ya, Tuan Xiao, ikut aku, kata Lin Wei. Xiao Qinglong mengangguk, lalu pergi bersama Lin Wei. Meskipun pria ini terlihat agak kasar, dia memiliki rasa proporsional yang baik dan tahu kapan harus datang dan kapan harus pergi, kata Dong Jian sambil melihat ke arah mobil aki yang akan pergi. Stephen mengangguk, setuju dengan pernyataan Dong Jian. Di mobil baterai di kejauhan, Lin Wei berkata dengan sedikit penyesalan, Bos Xiao, lain kali jangan terburu-buru, kamu harus lebih dekat dengan patriark kita, itu akan sangat membantumu. Petik 2, Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.